pasti bayar perpuluhan dia. Puas banget dia seminggu sekali, nggak usah cuci-cuci, ya kan, nggak usah bergerak-bergerak. Loh, kita kan bayar 10%, makanya kita kebaktian tenang aja, ya kan. Paling berdiri nyanyi tempat santai, ya kan. Tapi kok 2,5 setengah mati. Tapi kok 2,5 setengah mati. Yang paling berat terakhirnya mesti lipat kaki. Nggak semua orang bisa, ya kan. Kaki mesti dilipat, ayah. Tapi ya udahlah 2,5. Jangan Anda berpikir Anda adalah seorang pendeta, lalu Anda lantas pasti masuk surga. Dan semua yang Anda katakan itu adalah kata-kata firman Tuhan. Tidak. Kata-kata yang Anda lakukan tadi, saya yakin bukan berasal dari Tuhan. Tapi berasal dari pemikiran Anda. Bagaimana Anda mengolok-olok cara bersembahyang orang seperti itu. Ya toh, saya ngelihat dia bersembahyang sebagai muslim, nggak masalah. Itu tanda dia menghormati. Orang Jepang menghormati dengan membungkuk, ya kan? Mungkin orang Islam menghormati dengan dia bersujud seperti itu. Biarin. Itu tanda dia penghormatan kepada Tuhannya. Ya, dulu pun Kristen, Katolik pun berdoa itu dia bersujud di mana? Di lututnya. Hanya sekarang ini saya lihat gereja-gereja Protestan tidak ada yang berlutut seperti itu. Mereka kecapean. Jadi Anda berikan bangku yang empuk, ya, sofa yang nyaman di situ. Ya, itu sesuatu yang cuma menjadi adat budaya, culture. Tapi itu bukanlah ajaran dari Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, terkait dengan video dari Pendeta Gilbert Lumoindong yang melalui ceramahnya, dia diduga melecehkan, menghina dan mengolok-olok ibadah sholat, ya, memperagakan sholat di depan jemaatnya sambil tertawa-tertawa, ditertawakan oleh jemaatnya, dan juga menyinggung tentang zakat dibandingkan dengan perpuluhan, dan juga ada disinggung tentang wudhu juga. Nah, kaitannya dengan hal itu ada seorang pengacara terkenal, ya, bernama Alvin Lim, yang juga ikut angkat bicara menanggapi ceramah daripada Pendeta Gilbert Lumoindong. Kelewat emosi, Alvin Lim soroti Pendeta Gilbert yang nekat lecehkan zakat dan gerakan sholat. Itu urusan mereka. Sosok pengacara Alvin Lim dan Pendeta Gilbert Lumoindong kini viral disorot di media sosial X. Sebagai umat Kristen, Alvin Lim mengaku emosi dengan pernyataan Pendeta Gilbert yang dicap menistakan agama Islam. Dalam video yang beredar, Pendeta Gilbert nekat bandingkan besaran zakat hingga dikomentari gerakan sholat dalam ceramahnya di suatu gereja. Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembahyang, suci semuanya. Saya bilang lu 2,5 dalam kurung besaran zakat, gue 10%, bukan berarti gue jorok, tapi disucikan oleh darah Yesus, gitu imbuhnya. Lebih lanjut, Pendeta Gilbert mengamati bahwa penganut agama Kristen beribadah hanya 1 kali dalam seminggu. Hal ini berbeda dengan umat Islam yang melaksanakan ibadah 5 kali dalam sehari. Seminggu sekali gak usah cuci-cuci, bergerak-gerak, kita kan bayar 10%, makanya kita kebaktian tenang. Kita tuh kadang-kadang kurang bersyukur. Kristen tuh enak, ibadahnya cuma seminggu sekali. Saudara sepupu kita 5 kali. Kenapa kita kebaktian seminggu sekali? Tahu nggak kenapa? Karena bayarnya 10%. Itu berhubungan, saudara. Makanya saya tidak pernah tertarik perdebatan tentang perpuluhan. Orang kalau nggak mau bayar perpuluhan nggak apa-apa. Semua hamba-hamba Tuhan yang bilang nggak usah bayar perpuluhan nggak apa-apa, bayar 2,5. Nggak usah 10%, 2,5. Tapi sembayangnya 5 kali sehari. Iya dong, enak aja. Udah cuma 2,5 mau seminggu sekali. Beda kelas. Dari mana masuk gereja langsung masuk. Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembayang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Nggak usah tepuk tangan. Lu 10 apa 2,5? Yang enak aja, amin. Persembahan 2,5%. Persembahan 2,5%. Yang 2,5 duduk di situ. Pasti bayar perpuluhan dia.
Puas banget dia seminggu sekali, nggak usah cuci-cuci, ya kan? Nggak usah bergerak-bergerak. Loh, kita kan bayar 10%, makanya kita kebaktian tenang aja, ya kan? Paling berdiri nyanyi tempat, santai, ya kan? Tapi kok 2,5, setengah mati. Tapi kok 2,5, setengah mati. Yang paling berat terakhirnya mesti lipat kaki. Nggak semua orang bisa, ya kan? Kaki mesti dilipat, ayah. Tapi ya udahlah 2,5. Dalam momen tersebut, Pendeta Gilbert juga nampak sedikit mempraktekkan gerakan sholat sambil diiringi suara tertawa dari para jemaat-jemaat yang ada di gereja tersebut. Alhasil, potongan ceramah yang berdurasi sekitar 2 menit tersebut membuat Alvin Lim naik pitam. Nampak emosi, sosok pengacara itu menilai bahwa Gilbert sudah kelewatan. Oke sahabat, selanjutnya mari kita simak videonya. Kita sama-sama GBI. Jangan seperti itu, Pak. Saya sangat tidak setuju. Walaupun kita sama-sama GBI, kita sama-sama Kristen, tapi saya tidak setuju dengan apa yang keluar dari mulut Anda. Karena saya yakin Tuhan tidak meminta hal seperti itu. Gak ada itu. Gak ada. Roh perpecahan itu bukan berasal dari Tuhan. Tidak pernah. Dan Tuhan tidak perlu dan tidak pernah menghina dan melecehkan agama lain. Dia suruh orang bertobat. Dia suruh orang bertobat atas kemauan mereka. Bukan dengan cara melecehkan dan mengolok-olok. Nggak pernah Tuhan mengolok-olok. Dia menjadi Tuhan, dia meminta orang mengikuti dia dengan cara dia memberikan contoh yang baik. Melihat Anda berbicara seperti itu, apakah Anda menjadi contoh yang baik untuk orang lain untuk mengikuti Anda? Dengan apa? Dengan 10%? Tentunya tidak. Tentunya tidak. Juga Tuhan dalam mengajarkan, memberikan persembahan, Tuhan bilang memberikan sesuai dengan keikhlasanmu. Kalau orang nggak punya 10% sekalipun, dia miskin sekalipun, ya berapa aja. Ya toh bukan berarti harus 10%. Dengan 10%, doanya nggak perlu 5 kali, sekali aja. Mana ada Pak doa sekali Pak. Tuhan nggak pernah mengajarkan doa sehari itu cuma sekali. Itu cuma pemikiran, opini ala Gilbert Lumoindong. Walaupun saya bukan pendeta. Tapi kalau Anda berpikir seperti itu, saya bersedia kapan aja ayo kita bicara tentang Kristiani. Ya toh di depan umum kalau perlu di depan media. Nggak masalah, ya. Nggak masalah gitu loh. Jangan Anda berpikir Anda adalah seorang pendeta, lalu Anda lantas pasti masuk surga. Dan semua yang Anda katakan itu adalah kata-kata firman Tuhan. Tidak. Kata-kata yang Anda lakukan tadi, saya yakin bukan berasal dari Tuhan. Tapi berasal dari pemikiran Anda. Dari Najmah, dalam Islam tak hanya zakat 2,5%, ada juga infak, sedekah, wakaf. Sholatnya juga tidak hanya sholat wajib 5 waktu, tetapi banyak sholat sunnah yang lain. Kami sangat menikmati kehusyuan ibadah-ibadah ini dengan penuh keimanan dan ketundukan pada perintah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang Maha Kuasa. Pendeta Gilbert ini harus segera dikasih pelajaran. Merusak persaudaraan anak bangsa. Kenapa harus mengolok-olok agama lain untuk mendapatkan dana dari jemaatnya? Dari King Suci King, pendeta ini kok bikin gaduh ya. Saya Katolik, saya gak setuju pendeta kok bicaranya seperti itu, mengkotak-kotakkan, membanding-bandingkan agama. Dari Anton, oh gitu ya, ternyata beribadah kepada Tuhan mereka harus bayar ya. Gimana sih? Menyembah Tuhan berbayar. Terima kasih Gilbert Lumoindong telah membongkar tata cara ibadah di keyakinan kalian. Dari ida-ida saya merasa kurang kalau cuma wajibnya sehari 5 kali. Saya selalu nambah dengan sunnah qobla, ba'da, duha, tahajud, witir. Sholat duha aja saya tidak cuma 2 rakaat tetapi dibuat 8 rakaat. Alhamdulillah. Kalau sudah terbiasa melaksanakannya, serasa ringan di badan, perasaan lega, pikiran tenang, buat kehidupan sehari-hari saya. Alhamdulillah, Masya Allah. Dari Azamor Muiza di negara barat sana, 2,5% bisa membeli bekas gereja, bar, klub, dan tempat disko untuk dijadikan masjid dan musola. Alhamdulillah, 2,5% lebih berkah. Dari Mulyani justru pendeta malah mempermalukan agamanya sendiri. Niatnya mau menjelekkan Islam, tetapi justru dia mempertontonkan betapa buruknya kualitas agamanya di depan jemaatnya sendiri. Dari Heri Purnama, ulangan 26 nomor 12-15,
Apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan, engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dan hasil tanahmu, maka haruslah engkau memberikannya kepada 1. Orang Lewi, 2. Orang asing, 3. Anak yatim, dan 4. Kepada janda, supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang. Lumoindong ngana nyanda masuk kategori ini. Dari jasmadi memang sangat beda kelas. Kalau umat Islam 2,5% untuk 8 asnaf, tetapi persepuluhan 10% untuk membuncitkan perut pendeta Gilbert. Lihat tuh, berjalan saja sulit karena kebanyakan makan uang perpuluhan. Dari Ken Kaidian, zakat adalah satu dari rukun Islam. Zakat itu juga diwajibkan kepada orang yang memenuhi nisabnya, orang berkelebihan harta. Tujuannya zakat untuk diberikan kepada fakir miskin dan memenuhi syarat-syarat tertentu. Amil atau para pengumpul zakat atas usahanya diberi hak 12,5% atas zakat terkumpul. Dalam usaha pengumpulannya dibagi rata antara semua mereka. Kalau 100 orang, 12,5% dari zakat terkumpul dibagi atas 100 orang. Dari Sugeng Aryadi, sabar saudara muslim, biar kita dihina, diserang, bahkan direndahkan, tetap sabar sesuai dengan ajaran agama kita dan sebagai seorang muslim. Dari Jami Akbari, Islam gak mengajarkan untuk membalas hinaan, apalagi bereaksi dengan kekerasan. Biarkan aja, dia sedang menjatuhkan agama sendiri. Islam itu damai, Islam itu indah, selaras dengan yang Kanjeng Rasul Muhammad SAW ajarkan. Berperilaku lembut kepada siapapun tanpa kecuali. Untuk seluruh umat Islam, sabar, jangan kepancing, jagalah persatuan dan kesatuan NKRI. Dari Muhammad Riyadi, muslim mengeluarkan atau membayar zakat 2,5% untuk masyarakat yang membutuhkan atau untuk membantu yang tidak mampu. Lain dengan pendeta ini, perpuluhan hanya untuk dirinya sendiri atau memperkaya diri sendiri. Dari Maimunah Mentok, sholat 5 kali sehari itu masih kurang Gilbert, ada sholat-sholat sunnah. Tapi kami umat Islam sangat senang dikerjakan, tidak ada beban buat kami umat Islam. Kalau gak tahu, diam Gilbert. Dari Suganda Nata Atmaja, seorang pemimpin agama tidak layak untuk mengajak umatnya kepada sesuatu yang bersifat mendiskreditkan agama lainnya. Itu sangat berbahaya. Mencabut lisensi kependetaannya merupakan langkah dan cara terbaik. Tapi kok 2,5, setengah mati. Yang paling berat terakhirnya mesti lipat kaki. Nggak semua orang bisa. Iya kan? Kaki mesti dilipat, ayah. Tapi ya udahlah 2,5. Bagaimana Anda mengolok-olok cara bersembahyang orang seperti itu? Ya toh, saya ngelihat dia bersembahyang sebagai muslim, nggak masalah. Itu tanda dia menghormati. Orang Jepang menghormati dengan membungkuk, ya kan? Mungkin orang Islam menghormati dengan dia bersujud seperti itu. Biarin. Itu tanda dia penghormatan kepada Tuhannya. Dulu pun Kristen, Katolik pun berdoa itu dia bersujud. Di mana? Di lututnya. Hanya sekarang ini saya lihat gereja-gereja Protestan tidak ada yang berlutut seperti itu. Mereka kecapean. Dia Anda berikan bangku yang empuk, ya, sofa yang nyaman di situ. Ya, itu sesuatu yang cuma menjadi adat budaya, culture. Tapi itu bukanlah ajaran dari Tuhan. Ya, bagaimana cara untuk berdoa itu di Kristen tuh tidak ada. Ya, jadi saya bilang sama Bapak Gilbert Lumoindong, ya, bertobat Pak, bertobat. Anda walaupun sudah pernah dibaptis dan menjadi pendeta, tapi saat ini you are lost. You are lost. Jika Anda tidak bertobat, pas Joseph Paul Zhang bilang di dia punya podcast bahwa dia mendapat penglihatan Anda masuk neraka. Ya kan, bisa aja itu terjadi. Dari Baraka Ali, alhamdulillah kami agama Islam yang namanya sholat itu gak pernah dianggap berat. Malah lebih berat kalau gak dikerjakan tepat waktunya. 5 kali itu masih kurang buat kami. Alhamdulillah tengah malam bangun sholat sunat tahajud, sunat taubat, sunat tasbih lebih lama berdiri, rukuk dan sujudnya, tapi dengan lapang kami mengerjakannya dengan senang. Masih banyak lagi sholat-sholat sunat lainnya.
Dari Badar Army, Gilbert menunjukkan aib dalam dirinya sendiri. Demikianlah bukti agama yang batil. Dari Muhammad Rafi, pemuka agama apa saja harusnya dalam berkhutbah kepada para jamaahnya harus selalu memberikan materi khutbah untuk selalu meningkatkan keimanan dan mendekatkan diri kepada Tuhannya. Dari Mailson, saya sebagai umat Kristiani merasa resah hati karena hal ini, sebab khutbah hanya seputar firman Tuhan, tidak boleh keluar dari firman, apalagi sampai menyinggung pihak lain. Saya pribadi meminta maaf. Dari user, sebagai pemeluk agama, kita wajib menghargai dan menghormati agama orang lain yang berbeda dengan kita. Saya seorang muslim sangat kecewa dengan pernyataan pada khutbah pendeta Gilbert di depan para jemaat seperti itu. Sangat gak layak seorang pendeta yang wawasannya luas berbicara seperti itu. Tolong pendeta Gilbert segera minta maaf kepada umat Islam dan umat Kristen agar permasalahan ini cepat selesai dengan damai. Dari Abisal Jawa, Islam itu ajarannya lengkap. Contoh kecil ibadah sholat, ada tiap hari 5 kali, ada seminggu sekali, bahkan ada setahun sekali. Jadi 2,5% itu nominal yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam dari harta setelah sampai nisab dan haul, bukan untuk penebusan ibadah sholat dari 5 kali menjadi seminggu sekali. Dari Muhammad Yunus, itulah bedanya antara Islam dan Kristen. Zakat 2,5% adalah untuk fakir miskin agar tidak membebani umat Islam, sedangkan perpuluhan 10% di agama Kristen adalah masuk kantong pendeta, sehingga dia bisa memperkaya diri. Dari Encep, saya setuju dengan Gilbert. Pokoknya yang bayar 2,5% sholat 5 kali sehari, 10% duduk di kursi, 20% duduk di depan mimbar, 30% di pangku pastor. Dari Sutomo, di Islam ibadah sholat tidak dibedakan status sosialnya. Yang bayar zakatnya besar dengan yang belum mampu bayar zakat boleh beribadah sholat, menempati posisi terdepan. Kalau kekristenan, jemaat kaya dengan yang miskin akan diperlakukan berbeda. Dari Ani Ratna, Pak Pendeta, saya gak merasakan kelelahan dan keberatan dengan sholat kami. Bagi saya, hanya dengan sholat saya mendapatkan ketenangan. Dan zakat, bahkan gak cuma zakat, ada sedekah, infak, dan wakaf. Zakat sudah ditentukan dan diwajibkan. Kami bahkan berlomba-lomba untuk mengeluarkannya. Kalau mau dihitung-hitung bisa lebih dari perpuluhan. Tanpa terasa muslim juga bisa mengeluarkan sampai perpuluhan. Hehehe. Kami melakukan semua itu, sholat dan zakat, untuk mencari keridhaan Allah. Dari Luki, buat teman-teman yang agamanya Kristen, coba di browsing 2,5% itu untuk apa, terus bayarnya berapa kali dalam setahun, agar kalian tahu 2,5% itu di Islam bukan untuk memperkaya ustadznya, tetapi untuk dibagikan lagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Jadi Islam tidak boleh memberatkan umatnya untuk beribadah. Itu namanya zakat wajib, setahun sekali umat Islam mengeluarkannya untuk membersihkan diri dan membersihkan harta dari riba. Takutnya ada hak orang lain di harta kita, makanya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, menyuruh umatnya untuk berzakat kepada fakir miskin, anak yatim, orang tua yang sudah jompo yang tidak mampu. Dan Islam bayar zakat itu tidak selalu harus lewat masjid atau lewat ustadz. Kita juga bisa memberikan langsung kepada orangnya yang membutuhkan, jadi tidak harus lewat para ustadz, dan ustadz juga terbebas dari fitnah. Dari Lambang BAM, meminta maaf itu baik, memaafkan itu jauh lebih baik. Selevel pendeta harusnya kalau ngomong diatur dan disaring. Meminta maaf itu harus gak pakai ngeles, tulus saja minta maaf. Kalau sudah tayang di YouTube itu bukan intern lagi, YouTube itu ruang publik. Dari Zanzilah Saruji, 2,5% itu untuk fakir miskin.
tetapi berbilion umat Islam dari seluruh dunia sanggup membelanjakan uang lebih dari 10% perpuluhan kamu di gereja mengerjakan haji dan umroh untuk melakukan sholat 5 waktu di kota Mekah dan Madinah. Dari user Gilbert Lemon Gedang telah mengolok-ngolok dan menistakan serta merendahkan Islam karena dari ucapannya sangat jelas menyinggung ibadah muslim, antara lain wudhu, zakat, dan sholat. Dia wajib dipenjarakan. Biar kapok, biar tahu rasa, kalau punya lidah itu harus dijaga. Kita cari si Lemon Gedang itu, biar ketakutan dia, berani berucap, berani bertanggung jawab.